Halo, selamat datang kembali di video saya berikutnya. Kali ini kita akan mulai menulis program dalam bahasa Python. Oke, ini adalah instruksi yang sering digunakan oleh orang-orang yang pertama kali mengenal suatu bahasa pemrograman, yaitu mencetak kalimat hello world ke layar atau sebagai keluaran program. Bagaimana cara melakukan hal itu dalam Python? Fokus dari video ini adalah memperkenalkan kamu pada berbagai macam IDE atau lingkungan pengembangan Python. Jadi di sini diberikan langsung kode untuk menampilkan sebuah teks ke layar, yaitu dengan menggunakan kode Python print dalam kurung kutip ganda lalu kalimat yang ingin dicetak ke layar. Misalnya dalam contoh ini hello world. Ini adalah hasil yang diharapkan keluar di output program Anda, yaitu teks hello world. Oke, seperti yang sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, bahwa kamu bisa mendownload Python secara free dari website Python. Kamu tinggal klik download, lalu ikuti wizard, petunjuk wizard yang diberikan. Oke, kita akan mengenal berbagai macam IDE untuk membangun program Python. Apa itu IDE? IDE itu adalah singkatan dari Integrated Development Environment, di mana dengan IDE kamu bisa menulis kode program, melakukan kompilasi, memeriksa apakah terjadi error secara sintaks ataupun semantik, lalu menjalankan program dan melihat hasil dari program yang kamu buat. Nah, di sini saya memperkenalkan kamu pada beberapa macam IDE untuk membangun program Python. Yang pertama adalah disebut dengan Anaconda. Jadi ini semua tipe ular-ularan, ular berbisa. Ya, ini adalah IDE pertama, yaitu Anaconda. Nah, IDE berikutnya adalah command prompt. Jadi, kamu bisa menulis instruksi Python, lalu menjalankannya melalui command prompt. Dan yang ketiga adalah online compiler. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Anaconda, atau lebih spesifiknya kita akan pakai yang namanya Jupyter Notebook. Ya, kamu bisa mendapatkan Anaconda Navigator dan Jupyter, termasuk package-package di dalamnya. Salah satunya adalah Jupyter Notebook yang akan digunakan. Itu lewat website Anaconda. Kamu cukup ketikkan di search engine, misalnya Anaconda download. Lalu kamu tinggal mengikuti instruksi di sana. Nah, saya akan peragakan di sini, misalnya kamu sudah membuka Anaconda Navigator. Lalu kamu bisa klik launch, lalu akan muncul kira-kira seperti ini, tampilan seperti ini. Di sini kamu bisa menuliskan instruksi yang mau kamu berikan kepada compiler Python ini. Misalnya tadi kita ingin menuliskan ke layar print hello world. Lalu kamu bisa menjalankan script ini, maksud saya instruksi ini, dengan menekan tombol run atau shift enter di keyboard. Nah, karena seperti yang pernah disinggung di video saya sebelumnya, bahwa Python itu adalah sebuah interpreter. Ini adalah maksudnya. Jadi sebuah interpreter adalah kamu bisa menuliskan sebuah instruksi atau perintah, lalu akan langsung keluar hasilnya ketika perintah atau instruksi itu dijalankan. Jadi bisa pada saat itu juga. Ini adalah contoh keluarannya. Oke, kita akan bahas IDE selanjutnya. Ya, ini slide pembahasan yang tadi yang sudah saya berikan contoh prakteknya. Nah, cara kedua ini adalah menggunakan
Notepad atau TextPad. Saya sarankan Notepad yang kamu pakai adalah Notepad++. Di mana Notepad++ ini atau TextPad adalah sebuah IDE untuk menulis segala macam bentuk teks, tapi biasanya cocok digunakan untuk programming. Kenapa? Karena kamu lihat contohnya di sini. Ini adalah contoh program Python yang ditulis dengan teks yang berwarna-warni. Setiap warna memiliki artinya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan ketika menjelaskan berbagai macam instruksi dalam Python. Tapi kamu lihat di sini ada berbagai macam warna teks berbeda yang masing-masing punya artinya sendiri. Ya. Di cara kedua ini kamu butuh dua buah program. Yang pertama adalah Notepad. Yang kedua itu adalah command prompt. Jadi kita lihat ya contohnya. Jadi misalnya kita buka sebuah Notepad, lalu kamu bisa ketikkan segala macam kode Python kamu di sini. Ya. Lalu kamu buka command prompt. Caranya tinggal ketikkan di Windows, lalu cmd, enter, lalu kamu akan masuk ke Windows command prompt yang bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, misalnya program ini disimpan di folder, dalam kasus saya adalah dpython lecturer1.py, itu nama filenya. Nah, dengan command prompt, kamu harus pergi ke folder di mana kamu menyimpan program kamu. Jadi, pada saat command prompt pertama dijalankan, biasanya dia secara default menunjuk ke C. Ya. Nah, kamu bisa mengarahkan command prompt kamu ke tempat di mana kamu menyimpan file program Python kamu. Misalnya, jika kamu menyimpan di D, maka ketikkan D.2. Lalu untuk membuka folder, kamu ketikkan instruksi Linux cd spasi, lalu nama foldernya apa. Misalnya saya menyimpan di folder Python, maka saya bisa ketikkan cd spasi Python. Nah, setelah command prompt berubah masuk ke dalam folder tersebut, kamu bisa menjalankan semua instruksi di program kamu itu dengan perintah Python, huruf kecil semua, spasi, nama file program kamu, misalnya saya beri nama lex1, dot, extension Python file itu adalah .py. Ya. Lalu jika kamu klik enter di keyboard, maka akan muncul langsung hasilnya ke monitor. Misal, untuk program pertama, saya ubah isi filenya menjadi print hello world. Lalu saya save, saya simpan, jangan lupa tekan Ctrl S atau file save, lalu kembali ke command prompt tadi, lalu saya bisa menekan tanda panah atas di keyboard untuk mengulang instruksi sebelumnya, lalu ketik enter. Maka output yang keluar di layar akan berubah menjadi seperti ini. Ya, kenapa saya menjelaskan beberapa macam IDE? Saya kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi saya menjelaskan Anaconda, lalu command prompt, dan yang belum saya jelaskan adalah online compiler. Alasannya adalah kamu akan ada beberapa pertimbangan ketika membangun program Python. Dengan Anaconda, memang bentuknya bagus, enak dilihat, tetapi ada kelemahannya, yaitu programnya agak lambat. Bahasa sehari-harinya berat untuk di-run. Kadang-kadang muncul outputnya butuh waktu beberapa detik lebih lama dibanding kalau kamu hanya memakai command prompt. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing IDE. Nah, jika kamu kesulitan untuk
mendownload, lalu melakukan setting, dan seterusnya, walaupun kamu boleh berkonsultasi dengan saya, kamu boleh mencoba cara ketiga, yaitu dengan menggunakan online compiler. Ya, kita lihat ya. Sebetulnya banyak sekali online Python compiler. Kamu tinggal ketikkan kata kunci ini di search engine kamu, misalnya Google, online Python compiler. Di sini saya beri contoh, ini sebuah compiler Python online, namanya online gdb.com. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di bagian atas kamu bisa menuliskan kode kamu, lalu kamu klik run, ada tombol run di atas, lalu di bagian bawah itu ada sebuah window output. Hasilnya akan langsung ditampilkan di window output ini. Misalnya dalam contoh kasus ini adalah hello world. Ya. Ini adalah cara yang paling praktis kalau kamu nggak mau ribet install segala macam program Python di desktop komputer atau laptop kamu. Ya. Tapi tentu saja kalau program kamu sudah panjang, kamu tidak bisa menyimpan file tersebut secara online dengan cara login ke compiler online tertentu, atau bisa cara manualnya adalah mengkopikan atau menyalin semua instruksi di program kamu itu ke TextPad atau Notepad++, supaya kamu punya backup filenya di offline. Itu tips dari saya. Oke. Rasanya demikian dulu. Kamu bisa berikan kamu waktu untuk mencoba segala IDE ini. Bisa kamu coba satu-satu. Jika ada pertanyaan, silakan post pertanyaan kamu. Boleh melalui email saya, luciana@unpar.ac.id, atau melalui forum diskusi di sekolah. Terima kasih. Nanti kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih.